Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, balik lagi sama aku Salwa Oktaviani. Video kali ini adalah kelanjutan dari video aku yang ini, masih tentang dasar-dasar perpajakan. Nah, kali ini aku akan bahas sistem pajak dan tarif pajak. Prinsip pengemutan pajak menurut Adam Smith ada 4. Yang pertama ada equality, yaitu tekanan pajak antara subjek harus sama dengan kemampuannya. Yang kedua ada certainly, yaitu pajak yang harus dibayarkan seseorang harus jelas dan pasti, tidak bisa ditawar-tawar. Yang ketiga ada convenience, yaitu dalam pengemutan pajak hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik atau tepat. Yang keempat ada efisiensi, yaitu pengemutan pajak harus dilaksanakan dengan sehemat-hematnya. Jangan terlalu memberatkan atau membebankan wajib pajak dan subjek pajak. Oke, selanjutnya kita bahas tentang sistem pajak. Ada beberapa sistem pajak. Yang pertama ada self-assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, menyetor, dilaporkan, dan menetapkan. Contohnya PPh pasal 25. Selanjutnya ada official assessment system, yaitu suatu sistem perpajakan di mana inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada di pihak si fiskus. Dalam sistem ini, fiskus yang mencari wajib pajak memberikan NPWP sampai dengan menetapkan jumlah pajaknya. Contohnya PPh pasal 4 ayat 2 atas pengalihan tanah atau bangunan. Untuk yang belum tahu, fiskus itu adalah aparat penarik pajak. Selanjutnya kita bahas tentang tarif pajak. Ada beberapa tarif pajak. Yang pertama ada tarif pajak lamsam atau spesifik atau tetap, yaitu tarif ini berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap, tidak dapat dipengaruhi oleh besarnya jumlah dasar pajak. Contohnya bea materai. Yang kedua ada tarif proporsional. Tarif ini merupakan presentase tunggal yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Contoh tarif PPN 10%. Yang ketiga ada tarif progresif atau presentase meningkat. Tarif ini berupa presentase yang meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Nah, biasanya tarif ini didapat saat kita memiliki kendaraan motor atau mobil yang kedua atau yang ketiga. Pada penetapan tarif progresif dalam PPh tidak dilakukan secara absolut, melainkan secara berlapis. Contohnya kayak gini. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajak 5%. Jika di atas 50 sampai 250 juta, tarif pajak naik menjadi 15%. Dengan meningkatnya penghasilan kena pajak, maka meningkat pula tarif pajak yang dikenakannya. Itulah yang dinamakan dengan pajak progresif. Yang keempat ada tarif degresif, yaitu presentase menurun. Tarif ini berupa presentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak. Contohnya kayak gini. Penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 50 sampai 100 juta, tarif pajaknya 15%. Dan di atas 100 juta, tarif pajaknya 5%. Jadi, semakin tinggi penghasilannya, semakin rendah tarif pajaknya. Yang kelima ada tarif ad valorem, yaitu suatu tarif dengan presentase tertentu yang dikenakan atau ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang. Contohnya gini, PT Jaya mengimpor barang jenis A sebanyak 2.000 unit dengan harga per unit 120.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang tersebut 20%, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah, kita tulis dulu, nilai barang impor sama dengan 2.000 dikali dengan 120.000. Hasilnya 240 juta. Tarif bea masuk 20%, maka bea masuk yang harus dibayar 20% dikali 240 juta, sama dengan 48 juta. Yang keenam ada tarif spesifik, yaitu tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau satuan suatu jenis barang tertentu. Contohnya kayak gini.
Misal, PT ABC mengimpor barang jenis jet sebanyak 1000 unit dengan harga per unit 100.000. Jika tarif bea masuk atas impor barang 10.000 per unit, maka besarnya bea masuk yang harus dibayar adalah, kita tulis dulu jumlah barang impor 1000 unit. Tarif bea masuk sama dengan 10.000, maka bea masuk yang harus dibayar sama dengan 10.000 dikali 1000 unit, sama dengan 10 juta. Nah, itu tadi penjelasan sedikit tentang sistem pajak dan tarif pajak. Semoga materi yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita semua dan bisa dimengerti dengan mudah untuk kalian semua. Makasih banget yang udah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Bye-bye.